Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatillah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pragmatik dan keterkaitan dengan sosiolinguistik. Pengertian dan lingkup pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang menitik beratkan pada studi bagaimana makna dihasilkan oleh pembicara dan dipahami oleh pendengar dalam konteks tertentu. Pragmatik tidak hanya mempelajari bentuk linguistik, tetapi juga bagaimana bahasa digunakan dalam literasi sosial. Lingkup pragmatik yang pertama yaitu deiksis, unsur bahasa yang bergantung pada konteks. Contohnya, saya, di sini, besok. Nah, terdiri dari deiksis personalia, saya, kamu, mereka. Yang ketiga yaitu deiksis temporal, terdiri dari hari ini, besok, lalu. Deiksis selanjutnya yaitu deiksis spatial, yaitu terdiri dari di sini, di sana. Selanjutnya deiksis sosial, yaitu sapaan yang menunjukkan hubungan sosial seperti Bapak, Anda, kamu. Nah, yang kedua yaitu tindak tutur, speech, yaitu yang pertama dikemukakan oleh John Searle. Tindak tutur mencakup yaitu yang pertama tindak lokasi, tuturan secara literal. Tindak ilokasi yaitu maksud pembicara, tindak perlokusi yaitu efek tuturan terhadap pendengar. Contohnya bisa tolong tutup pintu. Tindak ilokasi berupa permintaan, bukan sekedar pernyataan. Selanjutnya yaitu peranggapan yaitu prosupposition, yaitu informasi yang dianggap benar oleh pembicara dan pendengar. Contohnya, adikmu sudah pulang. Praanggapan yaitu adikmu sebelumnya tidak di rumah. Yang keempat ada implikatur, yaitu makna tersirat dalam percakapan berdasarkan prinsip kerjasama dari Grich. Nah, selanjutnya yaitu maksim kualitas, berikan informasi yang benar. Maksim kuantitas, berikan informasi yang secukupnya. Maksim relevansi yaitu sesuai dengan topik. Maksim cara yaitu jelas dan teratur. Yang kelima yaitu konteks linguistik, hubungan antara ujaran. Konteks situasional yaitu waktu, tempat, dan hubungan sosial antar pembicara. Nah, yang selanjutnya ada pengertian dan lingkup sosiolinguistik. Sosiolinguistik ini adalah studi tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat. Bidang ini mengkaji bagaimana faktor sosial seperti kelas, gender, umur, dan budaya mempengaruhi penggunaan bahasa. Lingkup sosiolinguistik yaitu yang pertama variasi bahasa, dialek, variasi berdasarkan wilayah atau kelompok sosial. Yang kedua ada idiolek, yaitu cara berbicara individu. Yang ketiga ada register, yaitu bahasa yang dipakai sesuai konteks atau profesi. Contohnya, bahasa dokter berbeda dengan bahasa pengacara. Yang kedua ada kode switching, yaitu penggantian bahasa atau variasi bahasa dalam satu percakapan. Contohnya, aku tadi ke pasar, but I forgot to buy eggs. Bahasa dan kekuasaan. Yang ketiga ada bahasa dan kekuasaan, yaitu sosiolinguistik, mengkaji bagaimana bahasa digunakan untuk mencerminkan atau mempertahankan kekuasaan dan masyarakat. Contohnya seperti penggunaan jargon teknis dalam diskusi hukum untuk menekankan otoritas. Nah, yang keempat ada pidgin dan kreol, yaitu pidgin itu bahasa campuran sederhana untuk komunikasi antar kelompok dengan bahasa itu berbeda, bahasa ibu berbeda. Selanjutnya yang kelima ada sikap bahasa, yaitu studi tentang bagaimana kelompok sosial memandang bahasa tertentu. Nah, yang ketiga di sini ada keterkaitan pragmatik dan sosiolinguistik. Pragmatik dan sosiolinguistik ini memiliki keterkaitan erat karena keduanya mengkaji hubungan antara bahasa, makna, dan konteks sosial. Nah, konteks sosial dan makna di sini yaitu pragmatik bergantung pada konteks sosial untuk memahami makna ujaran. Sosiolinguistik mengkaji bagaimana konteks sosial itu terbentuk. Contohnya, dalam budaya Indonesia, pertanyaan "sudah makan?" seringkali bermakna perhatian, bukan sekedar pertanyaan literal. Nah, yang kedua yaitu deiksis sosial.
Diksi sosial ini sapaan dan pronomina menunjukkan relasi sosial. Contohnya, di Indonesia, pilihan antara Anda dan kamu bergantung pada hubungan formalitas dan hierarki, yaitu yang ketiga ada tindak tutur dalam bahasa budaya, yaitu pragmatik menjelaskan makna tindak tutur, sementara sosiolinguistik menunjukkan variasi budaya dan pelaksanaannya. Nah, contohnya di budaya barat, permintaan langsung dianggap sopan, "Can you help me?" Sedangkan di Asia sering disampaikan secara tidak langsung. Nah, yang keempat ada implikatur dan nilai sosial. Implikatur pragmatik seringkali mencerminkan nilai sosial dan norma. Contohnya di Jepang, mengatakan mungkin ini sulit seringkali berarti penolakan halus ya. Baik, di sini yang kelima yaitu pilihan bahasa dan identitas sosial. Sosiolinguistik mengkaji hubungan antara bahasa dan identitas, sedangkan pragmatik melihat bagaimana identitas memengaruhi interpretasi makna. Contohnya, penggantian dari bahasa daerah ke bahasa nasional menunjukkan identitas atau posisi sosial tertentu. Nah, yang keenam di sini ada contoh implementasi pragmatik dan sosiolinguistik. Yang pertama yaitu pendidikan. Guru harus memahami aspek pragmatik untuk mengajarkan bahasa yang sesuai konteks sosial. Contohnya, cara siswa meminta izin berbicara berbeda antara situasi formal dan informal. Yang kedua ada media dan iklan, yaitu pragmatik menganalisis pesan implisit seperti slogan, sementara sosiolinguistik mengkaji target audiensnya. Contohnya, iklan dengan bahasa santai untuk anak muda versus bahasa formal dan profesional. Nah, yang ketiga ada komunikasi antar budaya, yaitu kesadaran akan variasi tindak tutur dan norma sosial mencegah kesalahpahaman. Contohnya dalam budaya barat, kontak mata menunjukkan kepercayaan diri, tetapi dalam budaya Asia bisa dianggap tidak sopan. Nah, yang keempat ada politik dan hukum, yaitu contohnya penggunaan bahasa dalam debat politik sering mencerminkan kekuasaan, yaitu sosiolinguistik, dan strategi persuasi, yaitu pragmatik. Nah, hubungan yang ketujuh yaitu hubungan teoritis. Teoritis speech atau Autins dan Shirley. Pragmatik mengkaji fungsi ujaran, sementara sosiolinguistik meneliti bagaimana fungsi tersebut dipengaruhi oleh norma sosial. Teori relevansi, yaitu pragmatik menekankan konteks, sedangkan sosiolinguistik menunjukkan bagaimana konteks sosial memengaruhi interpretasi. Nah, kesimpulannya, pragmatik dan sosiolinguistik merupakan dua cabang linguistik yang saling melengkapi. Pragmatik berfokus pada bagaimana makna disampaikan dan dipahami dalam konteks, sementara sosiolinguistik mengeksplorasi pengaruh faktor sosial terhadap bahasa. Dengan memahami kedua disiplin ini, kita dapat mengembangkan komunikasi yang lebih efektif, terutama dalam konteks lintas budaya dan situasi sosial yang beragam. Baik, sekian dari presentasi tentang pragmatik dan keterkaitannya dengan sosiolinguistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.